Maksudnya ini kan dibagi nih. Ini kan dibagi kakaknya toh. Bab 833. Meragukan keluarga Z. Dara Syam tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya. Dia sedikit terkejut. Grey Z mengatakan bahwa Lone Group akan mati sendiri. Itu hal yang mustahil. Ini adalah perusahaan raksasa, bukan perusahaan kecil. Mungkin sulit untuk naik ke level berikutnya karena sudah terlalu besar. Namun menurun atau bahkan berakhir itu hampir tidak mungkin. Tapi nada bicara Grey Z tampak begitu yakin. Tidak percaya. Grey Z membuka matanya, meraih tangan Dara Syam, dan terus memijat pelipisnya. Istri, mari kita bertaruh. Apa yang kamu pertaruhkan? Dara Syam juga tertarik. Bertaruh dengan Grey Z, Dara tidak pernah menang. Dan kali ini, sepertinya dia akan menang. Dia masih merasa bahwa tidak mungkin untuk membunuh raksasa yang menakutkan seperti grup Lone dalam beberapa hari. Kecuali, jika itu adalah akhir dunia. Jika kamu kalah. Grey Z memberi isyarat dan membuat Dara Syam membungkuk dan mendekatkan telinganya ke mulut Grey Z. Suara Grey Z tiba-tiba menjadi lebih kecil. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Dara Syam memerah dan dia ingin bangkit dengan cepat tetapi dia tidak bisa bergerak. Berani. Grey Z menyeringai dan melihat ke arah Dara Syam. Istri, ngomong-ngomong, selama kita berdua bertaruh kamu belum pernah menang sekalipun. Gigi perak Dara Syam dengan ringan membuat Grey Z terlihat tidak yakin, wajahnya bahkan lebih kemerahan. Mana ada taruhan seperti itu? Bajingan bau ini. Apakah dia ingin memanfaatkan dirinya? Tapi keduanya sudah hidup bersama begitu lama, dan mereka belum melewati garis terakhir. Keuntungan apa yang mereka miliki itu belum diambil oleh Grey Z. Bertaruh. Dara Syam benar-benar tidak puas. Saya akan menanyaimu sekali lagi, jika kamu kalah. Aku siap mendengarkan permintaan apapun, kata Grey Z. Oke. Kedua orang itu mengaitkan jari mereka, seperti anak-anak. Setelah itu, Grey Z mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bayu Song. Partiark Song, kamu bisa mulai. Sementara itu, di keluarga Lone, suasananya sangat serius. Piang Lone tidak menyangka hal-hal akan berkembang ke titik seperti itu, dan dia tiba-tiba keluarga Lone-nya menjadi target. Kecepatan perubahan itu tidak terduga. Meski keluarga dari nama-nama besar bersatu, memangnya ada apa dengan itu? Fairy Lone dengan jijik berkata, "Ayah, kamu terlalu berhati-hati, mereka tidak layak untuk diperdulikan. Keluarga Lone kita dapat dengan mudah menangani mereka." Kamu tidak mengerti. Piang Lone berkata dengan marah. Ini bukan soal kekuatan mereka, tapi di permainan catur utara ini, keluarga Lone kita telah menjadi alat bagi kedua belah pihak. Kamu belum melihatnya. Mereka ingin membuat keluarga Lone melakukan tindakan. Wajah Piang Lone penuh dengan kesungguhan. Apakah menurutmu keluarga Pang, keluarga Azur, dan keluarga Z tidak memiliki tanggapan? Mereka telah menatap dan menunggu kesempatan ini. Apakah kamu mengerti? Fairy Lone mengerutkan kening. Dia tidak menyukai reaksi Piang Lone. Apa yang menakutkan dari beberapa serikat keluarga besar itu? Dia bahkan tidak membutuhkan kekuatan keluarga Lone. Dia sendiri sudah cukup untuk membunuh mereka. Begitu momentum ini naik, keluarga Lone akan menjadi target dan mengalami serangan gabungan dari semua. Kesempatan seperti itu, Pang, Azur, dan Z tidak akan melepaskannya. Sebelum tepat waktu, tidak ada keluarga dengan nama keluarga besar yang akan melakukannya. Tetapi jika waktunya tepat, Piang Lone tidak tahu berapa kali dia telah melihat hal-hal seperti terjadi.
Keluarga Pang dan keluarga Azur, orang-orang yang saya susupkan masih melakukan pengawasan, tidak ada yang aneh. Kata Ferilon, tetapi di keluarga Z, orang yang saya masukkan telah menghilang. Matanya dalam dan dia khawatir pada keluarga Z. Karena Z terlalu sulit diawasi, jadi dia jauh lebih waspada daripada dua keluarga kaya lainnya. Ferilon selalu merasa bahwa pernikahan Xian Z dengan wanita kedua keluarga Azur memiliki motif tersembunyi bagi keluarga Z untuk mengukuhkan dirinya sebagai keluarga kaya raya. Orang ini tampaknya tidak memiliki keinginan itu, tetapi Ferilon lebih percaya bahwa dia sengaja menjaga profil rendahnya. Apakah kamu meragukan keluarga Z? Tanya Pianglon. Bukankah itu meragukan? Ferilon mendengus. Pria di tanah terlarang daerah selatan pesisir, yang bermarga Z. Saya tidak percaya dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Z. Dia pasti ada hubungan. Tapi Rania berkata. Pianglon ragu-ragu. Terakhir kali Rania melihatnya adalah 15 tahun yang lalu, dan kemudian dia diusir dari keluarga Z. Bagaimana Rania bisa mengingatnya? Mata Ferilon memiliki ekspresi lebih dalam dan lebih dalam. Ayah, jangan lupa kamu yang mengkhianati Xian Z saat itu dan membuat. Ferilon tidak melanjutkan kata-katanya saat Pianglon memotong perkataannya. Bab 834. Dia sudah meninggal. Diam. Wajah Pianglon tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan tajam. Matanya langsung penuh dengan niat membunuh, seperti ular berbisa. Bahkan Ferilon tidak bisa menahan mengguncang tubuhnya, dan tidak berani terus berbicara. Aura pembunuhan brutal semacam itu, hampir seperti iblis. Itu membuat Ferilon merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Orang sekuat dia pada saat itu, masih merasa akan terbunuh oleh Pianglon di detik berikutnya. Dia belum pernah melihat Pianglon dalam keadaan ini. Tidak boleh mengatakan apa-apa tentang tahun itu, Pianglon tidak ingin menyebutkannya lagi, dan tidak mengizinkan orang lain menyebutkannya. Aku memperingatkanmu, jangan beritahu siapapun hal-hal semacam ini, terutama di depan Rania. Jika tidak, meski kamu adalah anakku sendiri, aku akan membunuhmu. Pianglon mengubah kelembutannya yang dulu. Seolah-olah secara instan, menjadi singa yang ganas, seluruh tubuhnya memancarkan aura teror. Ya, saya tahu. Ferilon mengangguk, tidak berani mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, Pianglon benar-benar marah, dan dia mungkin tidak bereaksi padanya, mengekspos dirinya sendiri. Jika orang di depannya bukan putranya sendiri, dia tidak akan bertahan hidup. Oke, aku akan menatap keluarga-keluarga besar itu. Jaga baik-baik grup Lon. Jangan biarkan apapun terjadi di dalam grup Lon. Pianglon menahan auranya dan kembali ke napas yang lembut dan seperti seorang kutu buku. Kamu mengerti, mengerti. Melihat Pianglon pergi, mata Ferilon menjadi rumit. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke kamar Rania Lon. Setelah tinggal di rumah selama seminggu penuh, Rania Lon tidak keluar kamar. Dia duduk di sana setiap hari, menatap bunga yang mengering di antara halaman. Tuan Muda Long. Di pintu, kedua pelayan itu berteriak dengan hormat. Teruskan. Ferilon berjalan lurus dan masuk kamar. Bagaimana suasana hatimu? Rania Lon akan dibunuh, bukan sekali atau dua kali, tapi dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia pasti mengalami hal lain yang membuatnya seperti ini. Rania Lon menatap Ferilon dan tersenyum. Kakak, aku baik-baik saja. Ferilon menghela nafas, berjalan mendekat, dan dengan lembut membelai kepala Rania Lon. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Tapi kamu harus siap secara psikologis.
Ekspresinya menjadi berat, bahkan suaranya menjadi parau, membuat Rania Lon sedikit gugup. Dia belum pernah melihat ekspresi Ferilon serius dan berat, seolah sesuatu yang buruk telah terjadi. Grey Z itu, kata Ferilon sambil menatap mata Rania Lon. Dia dengan jelas melihat bahwa ketika dia mengatakan nama Grey Z, mata Rania yang awalnya suram jelas berubah menjadi cerah. Ada apa dengan Grey Z? Rania Lon berkata dengan penuh semangat. Kakak, katakan padaku, apa yang terjadi dengan Grey Z? Dia sudah mati, kata Ferilon langsung. Boom. Kata itu seperti guntur, menghancurkan kepala Rania Lon dengan keras, membuatnya langsung kosong. Dia menatap Ferilon dengan kosong, dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia berkata bahwa itu tidak mungkin, tetapi dua baris air mata tidak bisa berhenti sama sekali, dan itu mengalir ke bawah pipinya dengan deras. Kakak tidak berbohong padamu, Grey Z meninggal. Belum lama ini, keluarga Z melakukannya sendiri. Ekspresi Ferilon sepertinya tidak berbohong sama sekali, terutama saat ini. Rania Lon, yang sudah sangat lemah dalam jiwanya, tidak akan pernah berpikir bahwa Ferilon berbohong padanya. Bagaimana mungkin keluarga Z membunuhnya? Bagaimana mereka tega membunuhnya? Rania Lon berteriak. Itu satu-satunya penerus dari keluarga Z-nya. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba wajahnya tenggelam, lalu menatapnya Ferilon. Tidak. Kamu berbohong padaku. Bagaimana Grey Z bisa mati? Siapa yang bisa membunuhnya? Tidak ada yang bisa membunuh orang seperti dia, bahkan keluarga Z. Bagaimana mungkin Xian Z bisa membunuhnya? Ferilon mendengus. Jadi, dia benar-benar dari keluarga Z. Bab 835. Kakak, jangan mencelakai dia. Tidak, kata Rania Lon segera. Kamu tidak bisa berbohong kepadaku. Reaksi kamu barusan membuktikan tebakanku. Aku tidak menyangka bahwa putra kaya terlantar itu benar-benar tidak mati. Ferilon sudah lama menduga bahwa Grey Z di tanah terlarang di daerah selatan pesisir pasti sama dengan yang ada di utara. Dia ada hubungan dengan keluarga Z. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak dikenal bisa begitu kuat? Tanpa dukungan dari keluarga Z di belakangnya, tidak mungkin untuk membuat daerah terlarang, dan bahkan jadi lebih kuat untuk memasuki utara. Sekarang tampaknya keluarga Z ini telah lama menyembunyikan niat jahat dan akan mengambil tindakan terhadap keluarga Lon. Aku bilang, bukan dia, teriak Rania Lon. Dia meraih tangan Ferilon. Kakak, kamu dengarkan aku. Bukan dia. Cukup, Ferilon berseru. Rania, berapa lama kamu ingin bersembunyi? Itu karena kamu menyembunyikannya sebelumnya, sehingga keluarga Lon rugi banyak. Tahukah kamu, jika aku tahu bahwa dia berasal dari keluarga Z, aku akan membunuhnya. Wajah Rania Lon pucat menatap Ferilon, tidak tahu apa yang dia katakan. Apa artinya ini? Bukankah keluarga Lon dan keluarga Z memiliki hubungan yang baik? Ketika dia masih kecil, orang tua dari kedua belah pihak bahkan mengatakan bahwa Grey Z akan tumbuh untuk menikah dengannya. Mereka bahkan memiliki ciuman bayi. Sekarang apa maksud Ferilon dengan mengatakan ini? Dia ingin membunuh Grey Z. Benar saja, keluarga Z memiliki dendam terhadap keluarga Lon kita. Selama bertahun-tahun, saya khawatir bahwa dia selalu ingin membalas dendam terhadap keluarga Lon. Kata Ferilon dengan kejam. Apakah dia benar-benar berpikir saya tidak tahu? Tanpa diduga, mereka menggunakan putra kaya terlantar itu. Secara diam-diam mengatur untuk berurusan dengan keluarga Lon, tetapi sayangnya, saya menemukannya.
Dia menatap Ranialon dengan ekspresi membunuh di matanya. Lupakan Grey Z itu. Dia akan segera mati. Setelah berbicara, dia mengabaikan Ranialon dan berbalik pergi dengan tenang. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Verilon tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika sebelumnya situasi di utara tidak jelas, maka sekarang sepenuhnya jelas. Pria di balik tanah terlarang di daerah selatan pesisir adalah keluarga Z. Dan Grey Z melakukan banyak hal untuk membalas pengkhianatan keluarga Lon terhadap keluarga Z. Sungguh tidak mudah bagi seorang anak laki-laki kaya yang terlantar untuk mencapai langkah ini. Tetapi sayang, dia akan mati. Kakak, Ranialon mengejarnya, tetapi dihentikan oleh seseorang di depan pintu. Kamu tidak boleh membunuhnya. Aku tidak mengizinkanmu membunuhnya. Nona muda, dia tidak diizinkan keluar, dia tidak diizinkan pergi kemanapun. Verilon mengabaikan kata-kata Ranialon, dan segera menghilang. Air mata cemas Ranialon langsung jatuh, dan hatinya bingung serta menyesal. Itu semua karena dia terburu-buru dan gagal bereaksi sehingga mengungkapkan identitas asli Grey Z. Grey Z dalam bahaya. Dia berjuang untuk bergegas keluar, tetapi dihentikan oleh seseorang dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Nona, tolong jangan buat kami malu. Lepaskan aku. Aku ingin keluar. Lepaskan aku. Ranialon sangat marah. Aku Nona Lon. Berani-berani kamu menghentikanku. Keluar dari sini. Bang. Seorang pria mengulurkan tangannya dan memukul Ranialon di belakang lehernya, dan langsung menjatuhkannya. Nona muda, maafkan aku. Bantu Nona masuk ke kamar untuk beristirahat, kirim lebih banyak orang untuk menahannya di sini. Sanelon berkata, Nona tidak diizinkan meninggalkan rumah Lon. Ya, seluruh rumah langsung dikerumuni orang. Jangankan Ranialon, bahkan seekor lalat tidak bisa terbang keluar. Ranialon dibantu masuk ke kamar dan dibaringkan di tempat tidur. Meski tidak sadarkan diri, dia masih bergumam di mulutnya. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Kakak, kamu tidak boleh membunuhnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Pada saat yang sama, keluarga Kana, Zaidin Kana duduk di kursi kepala rumah, dan dia terlihat acuh tak acuh, setengah menutup matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dan orang-orang yang duduk di bawah terlihat serius dan gugup dibanding siapapun. Partiar Kana, saya benar-benar putus asa, jadi saya datang kepada Anda, saya harap Anda dapat menegakkan keadilan bagi kami. Keluarga Lon terlalu banyak menipu orang dan ingin membuat mereka punah. Jika ini terus berlanjut, keluarga kelas 2 kami akan binasa. Setelah itu mungkin giliran keluarga kelas 1 Anda. Saya mohon Partiar Kana untuk mengambil tindakan dan mencari keadilan bagi kita. Saya bersedia melakukan segalanya, terlepas dari risikonya. Untuk melawan keluarga Lon bersama-sama. Bab 836. Dengarkan kami. Seseorang berteriak dengan hormat, dengan sikap memohon, seolah-olah keluarga Kana telah menjadi tumpuan terakhir mereka. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini. Jika tidak ada keluarga kelas 1 yang memimpin, orang-orang ini tidak akan punya cara untuk melawan keluarga Lon. Zaidin Kana masih setengah menutup matanya, meletakkan tangannya di kursi kayu cendana, dan tidak berkata apa-apa. Ekspresi wajahnya sepertinya tidak mempedulikan semua ini sama sekali, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia mendengar orang-orang ini berbicara. Partiar Kana, keluarga naga ini begitu sombong. Dia benar-benar ingin mendominasi utara, dan mengatakan bahwa keluarga di bawah keluarga kaya raya, semua hanyalah semut. Ya, berapa banyak keluarga besar di utara menghilang dalam semalam karena keluarga naga ini.
Ambisi mereka terlalu besar dan mereka akan menelan kita semua. Mereka terus berbicara, mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menyumbang master terkuat mereka dan memberikan semua yang mereka bisa. Harganya, selama bisa bertahan dan melawan keluarga Lon, semuanya sepadan. Pada saat hidup dan mati ini adalah tentang kelangsungan hidup keluarga. Siapa yang berani tidak peduli? Siapa yang berani menyerah? Kalian. Zaidin Kana tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia membuka mulutnya, semua orang segera diam, tidak berani bersuara. Kenapa? Semua datang padaku. Dia masih tanpa ekspresi, suaranya serak dan dia melihat sekeliling. Dia melihat banyak orang, dan mereka tidak berani menatapnya, serta dengan cepat menundukkan kepalanya. Keluarga Lon punya ambisi, apa hubungannya ini dengan keluarga Kanaku? Zaidin Kana berkata, dendammu dengan keluarga Lon sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Kanaku kan? Mengapa aku harus berdiri bersamamu? Untuk memprovokasi musuh yang begitu sulit. Dia berbicara sangat lambat, tetapi setiap kata tampaknya menyentuh hati setiap orang, membuat orang bernapas cepat dan darah mengalir dengan cepat. Orang-orang yang hadir tiba-tiba berhenti berbicara, mereka saling memandang dan sepertinya menunggu satu orang berinisiatif untuk menjelaskan. Tetapi untuk waktu yang lama tidak ada yang berbicara. Karena tidak ada yang bisa memberikan alasan, tolong pergi. Zaidin Kana memberi perintah untuk mengusir para tamu dan bangkit untuk pergi. Dia tidak punya waktu, membuang-buang waktu dengan orang-orang ini di sini. Partiar Kana. Zaidin Kana hendak pergi. Seseorang tidak bisa menahan diri, dan buru-buru berteriak. Partiar Kana, tolong dengarkan. Seseorang secara diam-diam memberitahu kami bahwa keluarga Kana dan keluarga Lon juga memiliki permusuhan. Dan itu perseteruan darah, jadi kami ingin bergabung untuk melawan keluarga Naga. Ya, kita semua dendam dengan keluarga Lon, tapi hanya saja di aliansi tidak ada pemimpin. Aku keluarga Zan bersedia dipimpin oleh kepala keluarga Kana. Saya juga bersedia ikuti perintah keluarga Kana. Jika keluarga Lon bisa dihancurkan, kami mendukung posisi keluarga Kana sebagai keluarga kaya teratas. Hampir setiap orang berteriak, semua orang berteriak penuh semangat. Seseorang diam-diam memberitahu mereka bahwa Zadan Kana, anak ketiga dari keluarga Kana, dibunuh oleh keluarga Lon. Meskipun keluarga Kana belum mengumumkannya sejauh ini, beberapa orang diam-diam mengetahui bahwa Zadan Kana telah meninggal. Tidak ada yang mengira itu akan mati di tangan keluarga Lon. Jenis kebencian membunuh saudara seseorang adalah lautan darah dan kebencian yang dalam. Bagaimana mungkin Zaidin Kana tidak ingin membalasnya? Sebelumnya, semua orang tidak dapat bersatu karena kepentingan dan posisi mereka berbeda. Tetapi sekarang, semua orang sama, dan mereka semua memiliki kebencian terhadap keluarga Lon. Selama ada orang yang memimpin, itu akan bergema. Zaidin Kana sedikit menyipitkan matanya. Seseorang memberitahu mereka secara diam-diam. Dia tidak tahu siapa orang ini. Dia bagaimana bisa tahu bahwa Zadan Kana sudah meninggal? Berita ini diblokir oleh dirinya sendiri. Tidak banyak orang yang tahu. Tapi itu akan bocor, cepat atau lambat. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Lon adalah keluarga terkemuka dengan banyak master di klan dan kekuatan yang kuat. Baik itu kekuatan lingkaran di atas atau lingkaran bawah tanah, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tantang. Kalian yakin berinisiatif untuk menyerang keluarga Lon?